di mana ada seorang siswa ditemukan tewas di depan rumahnya dan diduga siswa ini mendapatkan perundungan dari teman sekolahnya dan ada oknum guru yang juga ikut membuli siswa ini. Dia di kelas dikucilkan, terus kalau misalnya sekelompok nih, nama dia tuh bahkan gak dicatat. Sama gurunya sendiri dia disebut anak ABK. Terus kalau misalnya dia lagi beraktivitas, lagi nulis gitu kan, teman-temannya tuh suka nyindir kayak tumben rajin kayak gitulah gitu kan, tapi pakai bahasa Sunda gitu. Ibu, guru, kenapa? Kan kamu itu adalah contoh buat murid-muridnya, kenapa malah ikut ngebully korban, Bu? Dan untuk mewujudkan seluruh rangkaian ini berlaku secara transparan, maka kepala sekolahnya kita berhentikan sementara dulu, dinonaktifkan sementara sampai pemeriksaan selesai. Ya kan, agar pemeriksaannya bisa berjalan secara objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke guys, kali ini ada kabar duka yang datang dari Garut, Jawa Barat, di mana seorang siswa berusia 16 tahun nekat mengakhiri hidupnya sendiri, diduga kuat karena ia menjadi korban perundungan oleh teman-temannya di sekolahnya. Tragedi ini sangat menyayat hati. Banyak pihak-pihak yang angkat suara, dari mulai Wakil Bupati Garut yaitu Teh Putri Karlina serta Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sangat menyayangkan sekali atas tragedi ini, dan beliau langsung turun tangan. Dalam video terbaru yang dikeluarkan oleh Kang Deddy akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. akan mempertemukan pihak sekolah dan keluarga korban untuk mencari keadilan serta solusi agar peristiwa memilukan ini tidak terulang kembali. Untuk selanjutnya, kita simak video berikut ini. Lagi dan lagi ini ada berita di mana ada seorang siswa ditemukan tewas di depan rumahnya dan diduga siswa ini mendapatkan perundungan dari teman sekolahnya dan ada oknum guru yang juga ikut membuli siswa ini. Ini kejadiannya di Kabupaten Garut ya, di salah satu SMA negeri di Kabupaten Garut. Dan siswa ini diketahui ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar di area luar lantai 2 rumahnya pada Senin kemarin. Dan di media sosial, ibu dari si korban ini juga sempat mengunggah bahwa anaknya ini sempat menjadi korban bullying lantaran melaporkan anak-anak yang lain yang kedapatan mengisap rokok elektrik di lingkungan sekolah. Dan ibu si korban bilang kalau bukan anaknya yang melaporkan teman-temannya yang nge-vape itu. Dan ibu dari korban pun bilang kalau anaknya ini hampir mau dipukul oleh teman-temannya yang diduga nge-vape itu gitu kan. Tapi alhamdulillah dia berhasil kabur dan gak jadi tuh dipukulin. Selain itu, si korban ini pun sempat tidak naik kelas. Nah, diduga ada oknum guru yang membulinya dia, yang membuli si korban ini kalau dia ini gak naik kelas dan diomongin ke kelas-kelas yang lainnya atau ke guru-guru yang lainnya. Ini baru diduga ya, kita belum tahu selengkapnya itu seperti apa. Semoga masalah ini bisa mendapatkan titik terang dan semoga baik dari pihak sekolah ataupun dari pihak keluarga ataupun pihak-pihak terkait yang menangani masalah ini sama-sama mendapatkan titik terang dan kejelasan dari masalah ini gitu ya. Apapun dan gimana pun pembulian atau perundungan itu memang tidak pernah dibenarkan sama sekali. Jadi singkat cerita, anak ini tuh tertuduh ngelaporin teman-temannya yang nge-vape ke guru, tapi ternyata bukan dia yang ngelaporin. Nah, terus beberapa temannya ini udah ada yang terlanjur benci sama dia kan. Akhirnya dia mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk membenci dia dan juga mempengaruhi guru untuk benci sama dia. Dia di kelas dikucilkan, terus kalau misalnya sekelompok nih, nama dia tuh bahkan gak dicatat. Sama gurunya sendiri dia disebut anak ABK. Terus kalau misalnya dia lagi beraktivitas, lagi nulis gitu kan, teman-temannya tuh suka nyindir kayak tumben rajin kayak gitulah gitu kan, tapi pakai bahasa Sunda gitu. Kita kan kalau misalnya digituin auto males ya gitu, kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak takut di komen gitu. Jadi kayak jadi diem aja kan otomatis. Nah, anaknya itu tuh ya udah jadi diem aja di kelasnya gitu. Dia diem aja tuh salah, diem aja tuh dikomentarin sama teman-temannya. Terus ada satu oknum guru yang benci banget sama dia. Pokoknya apapun yang dia lakuin tuh salah aja di mata guru itu.
Tapi untungnya dia tuh masih ditemenin sama teman-teman di luar kelas. Dan itu tuh kayaknya kejadian itu ya udah setiap harinya kayak gitu, dan dia tuh harus melalui itu sendiri di kelas tuh. Dia tuh kayaknya nggak ada yang ngebela gitu dari keterangan kronologi ibunya ya. Jadi bayangin aja gimana tersiksanya dia sampai dia pun nggak naik kelas. Ibunya juga bilang dia tuh kayak setiap mau berangkat sekolah tuh kayak kena psikosomatik gitu lah, karena takut kan nanti tuh di sekolah diapain lagi sama teman-temannya. Bahkan gurunya ya, ini guru loh ya, gurunya tuh lagi ngajar di kelas lain terus ngomongin anak ini, ngomongnya tuh katanya anak ini tuh nggak diurus sama orang tuanya. Kayak mungkin kalian kaget, emang ada ya guru-guru yang kayak gitu? Banyak, apalagi di sekolah-sekolah negeri itu ada yang kayak gitu tuh. Aku sebenarnya nggak tahu kronologi anak ini meninggal tuh kenapa ya, tapi aku sebagai korban bully juga aku ngerasain banget lagi setiap harinya pasti nggak enak gitu berangkat ke sekolah. Rasanya tuh kayak berat, rasanya tuh kayak sakit perut gitu, grogi, apa yang bakal terjadi hari ini ya. Bahkan gurunya sendiri tuh nggak bisa ngelindungin dia gitu loh. Semoga almarhum pria diberikan keadilan seadil-adilnya. Semoga oknum-oknum yang membuli nih diharapkan dikeluarin aja ya, jangan dipertahanin anak-anak calon jamet kayak gitu mah ya. Nah terus untuk gurunya dikeluarin aja, bisa nggak? Kayak pindahin aja mungkin ke sekolah lain gitu kan, ke sekolah yang lebih jelek gitu daripada sekolah itu, bisa nggak? Karena nggak pantas sih, sebenarnya udah nggak pantas jadi guru sih. Ibu, guru, kenapa? Kan kamu itu adalah contoh buat murid-muridnya, kenapa malah ikut ngebully korban, Bu? Dan aku lihat salah satu video di Instagram, anaknya itu sering ngeluh sakit dada, sesek, terus lambungnya sakit, terus sering mual. Dan dia bilang itu cuman, ya aku sakit lambung. Gimana nggak sakit lambung? Coba, mungkin dia pagi-pagi mau sarapan dia nggak tenang makannya. Terus dia mau berangkat juga pikirannya pasti nggak bakalan tenang karena takut dibully juga. Dan aku lihat salah satu video di Instagram, korban lagi duduk di bangku lagi ngerjain tugas, kemudian dia dipanggil ke depan kelasnya sama si pembulinya di hadapan semua banyak-banyak murid. Terus dia ditarik kerahnya kayak gini, karena si pelaku ini nggak terima korban ngadu ke gurunya, karena pembulinya ini udah dari lama dia dibully itu si korbannya ini gitu. Terus mamahnya korban ini sempat bertanya, apa pas waktu kamu ditarik ininya nggak ngelawan? Terus korban menjawab, saya nggak mau ngelawan, takutnya nanti ada masalah baru lagi. Korban bilang kayak gitu. Ini korban ini benar-benar anak baik. Semoga buat korban tenang di sisi Allah, ditempatkan di surganya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan buat pembuli, semoga kalian segera diberi hidayah dan cepat dapat keadilan untuk keluarganya. Ini pesan buat adik-adik yang lagi sekolah, yang masih sekolah, sok belajar yang benar, jangan saling ngebully, bertemanlah yang benar ya. Oke, setelah kejadian dan banyaknya berbagai pihak yang angkat suara, Wakil Bupati Garut yaitu Teh Putri Karlina langsung angkat suara, dan ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masyarakat Garut, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Saya sebelumnya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa terkait adik kita atas nama pria yang kemarin meninggal dunia dan diduga karena bullying. Teman-teman, saya sudah banyak sekali menerima informasi dari teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Namun apa yang saya lakukan sebenarnya sudah lebih panjang daripada sekedar hari ini. Perlu saya jelaskan kepada teman-teman, semenjak ibu korban, ibu pria ini berbicara di ruang publik, saya sudah membaca, saya sudah atensi, tapi saya belum sempat untuk bertemu langsung dengan beliau, namun diwakili oleh teman-teman dari Cepat Tanggap yang mengantarkan ke PPA, dan oleh Dinas PPA juga sudah pernah dilakukan pendampingan. Dan sebenarnya hari kemarin itu masih dalam hari-hari harusnya pria menjalankan sesi lagi dengan PPA, psikolog di PPA. Namun qadarullah, Allah memanggil pria terlebih dahulu
Untuk saat ini, langkah yang tengah diambil oleh pemerintah adalah satu, berdasarkan laporan Pak Kadis PPA, bahwasanya beliau mengawal kasus ini, mengawal dari dua pihak, dari pihak keluarga dan pihak sekolah, namun memang belum bisa disatukan antara dua pihak ini. Kami sedang melakukan pendalaman dan juga alhamdulillah sudah bekerja sama dan mendapat atensi khusus dari Dinas PPA Provinsi Jawa Barat. Insya Allah hari ini tim dari Dinas Provinsi Jawa Barat akan datang ke Garut dan membantu langsung tim Dinas PPA dari kabupaten. Jadi insya Allah amanah teman-teman untuk saya dan rekan-rekan dari PPA mengawal kasusnya Pria. Insya Allah kami terima dan doakan semoga semuanya berjalan lancar. Lalu terkait dengan bullying, apapun alasannya, tidak dibenarkan melakukan bullying, baik itu verbal maupun itu fisik. Dan kadang-kadang hati-hati, bullying verbal itu adalah bullying yang tidak dirasakan sebagai membuli oleh pelaku, tapi diterima sebagai bullying oleh korban. Makanya ketika kita bersosialisasi, apalagi teman-teman, adik-adik kita di sekolah, teman-teman guru, berhati-hati dalam melakukan pola komunikasi. Ya, jadi di rumah pun ini peran penting orang tua untuk menguatkan anak menjadikan pribadi yang mudah bersosialisasi. Jadi banyak cara untuk mencegah bullying, tapi memang stop perilaku bullying adalah hal paling penting. Berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa bullying adalah hal yang tidak baik. Berikan pemahaman kepada mereka bahwa kata-kata kita yang salah bisa salah diterima oleh hati orang lain dan bisa menjadi fatal diterimanya, seperti kasus adik Pria hari ini. Ya, PR penting bagi rekan-rekan orang tua untuk bisa menjaga anak kita dari perilaku bully dan juga menjaga anak kita supaya kuat jika memang ada hal-hal seperti itu di luar. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah menemui ibu dan ayahnya almarhum siapa Bu? Pria. Almarhum Pria apa? Pria Nailureda Torik. Pria Nailureda Torik yang meninggal karena keputusasaan dan berdasarkan apa yang disampaikan di media sosial yang Ibu sampaikan. Silahkan sebentar aja Ibu nyampaikan. Ya, ada dugaan. Ya. Satu Bapak aja, ada dugaan meninggalnya Ada karena keputusasaan, nilainya menurun. nilainya. Karena sebelum menilai menurun itu mengalami perundungan di sekolah. Kan seperti itu ya Bu ya. Dan dinyatakan tidak naik juga, itu termasuk salah satu. Dan kemudian juga kefrustasiannya dinyatakan tidak naik di sekolah. Kan itu. Iya. Itu mengakibatkan dia semakin putus asa. Kan itu Bu ya. Dan selanjutnya kami akan segera mempertemukan Ibu dan pihak sekolah. Sekolah mana Bu? SMA 6 Garut. SMA 6 Garut dengan sekolah, kemudian dengan wali kelasnya. Terus satu lagi guru apa? Bahasa Indonesia. Fisika. Dengan guru fisika untuk memediasi agar akar masalahnya ditemukan. Ya. Untuk itu semua pihak untuk tenang, insya Allah Gubernur Jawa Barat akan menangani masalah ini sampai tuntas. Hatur nuhun. Tidak naik kelas. Nah, begitu penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi, bahwa Kang Deddy langsung cepat tanggap banget ya, dan langsung sigap bertemu langsung terhadap keluarga korban, dan beliau langsung akan mempertemukan pihak kedua orang tua korban dengan pihak sekolah agar tercapai dan ditemukan akar masalah ini. Oke, setelah viral yang terjadi di mana-mana soal kasus pembulian SMA 6 Garut ini, pihak dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Garut langsung angkat suara, dan ini videonya. Dari kelas di kelas 10 disebabkan karena 7 nilai mata pelajaran itu tidak tuntas. Sementara untuk syarat kenaikan kelas itu maksimal 3 nilai kurang. Jadi kumulatif dari semester 1 ada 3 mata pelajaran yang belum tuntas, kemudian 4 mata pelajaran setelah di semester 2, jadi 7 seluruhnya. Kemudian sebelum rapat pleno
orang tua ini dipanggil sama wali kelas dengan guru BP ya, dipanggil untuk membicarakan masalah apakah mau dituntaskan atau tidak yang 7 mata pelajaran itu hari Kamis ya, hari Rabu dipanggil, kemudian ke sekolah dipanggil hari Rabu, kemudian pulang masih waktu sore-sore dan dia sudah menerima bahwa dia tidak naik kelas bunyi menerima. Tetapi setelah itu si ibu itu pulang, kemudian foto gambar mobil SMA 6 dengan lapang olahraga. Kemudian besoknya bikin status bahwa dia ingin bercerita tentang anaknya yang bernasib malang di SMA Negeri 6 Garut. Kami juga tidak tahu apa maksudnya waktu itu. Tetapi setelah besoknya rapat pleno dan verifikasi kenaikan kelas, diputuskan bahwa siswa tersebut tidak naik kelas. Nah, setelah tidak naik kelas, hari Jumat ibunya datang ke sekolah untuk mengambil raport. Kami masih mengatakan bahwa silakan ibu mau meneruskan siswa itu berlanjut di sini di kelas 10 kalau tidak naik atau mau pindah dengan istilahnya silakan bisa jadi kelas 11 di sekolah lain, tapi kalau di sini tetap di kelas 10 gitu. Tetapi malamnya dia bikin status IG yang tadinya, kemudian malamnya lagi malam Sabtunya ada juga IG yang mengatakan bahwa SMA Negeri 6 itu memaksa pindah anaknya dari SMA 6. Padahal kami tidak berkata seperti itu. Kemudian di akhirnya juga muncul ada pembulian dan lain sebagainya. Pembulian sebenarnya di SMA 6 tidak ada pembulian seperti itu. Malah sebagai saksi ini ketua kelas ini juga temannya itu tidak ada pembulian di SMA 6. Bisa nanti dibuktikan dengan data-data yang lengkap lah di SMA 6. Pembulian itu tidak ada. Kemudian katanya anaknya dikeroyok juga di IG itu pun tidak ada. Malah dipisahkan, ini kata teman sekelasnya, ketua kelas dipisahkan supaya tidak berkelahi dengan anak yang lain, dan itu langsung ditangani oleh BP dan BK, terus oleh wali kelas sudah ditangani dan beres itu semua. Munculnya kata pembulian itu setelah anak itu tidak naik. Itu sebenarnya kronologis kenapa mengatakan bahwa SMA 6 itu ada pembulian. Informasinya setelah difasilitasi oleh wakil bupati. Iya, setelah itu kejadiannya kan karena IG pertama itu ingin bercerita tentang nasib malang anakku di SMA 6, Ibu Putri langsung nge-WA ke saya ke ruang sekolah. Saya jelaskan seperti tadi kronologisnya ke Ibu Putri. Kata Ibu Putri silakan, katanya nanti saya update beritanya, nanti akan ada updatean untuk dibahas ke kami. Pak, kalau lihat dari timeline IG orang tuanya Pak, kan dia bikin sampai kasus bullying kan jauh sebelum pembagian rapor. Iya betul. Jadi sebenarnya kejadian yang dia laporkan sebagai bullying itu kapan Pak? Itu semester 1 justru. Semester 1 yang tadi katanya dikeroyok, dan ini ada bukti-bukti dari temannya bahwa itu tidak ada pembulian. Kemudian mengatakan bahwa hari ini kita sudah pertemuan ya antara pihak kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan guru kimia, guru fisika dengan keluarganya. Tapi dua-duanya merasa benar. Karena dua-duanya merasa benar, tadinya kita mau langsung direkonsiliasikan, diakurkan. Tetapi dua-duanya merasa benar, maka kita menempuh jalur investigatif. Pendalaman. Nah, jadi saya sudah menugaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan investigatif mencari titik masalahnya. Apakah ada kelalaian penyelenggara pendidikan, baik kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan guru fisikanya, apakah ada kelalaian terhadap tanggung jawab yang dimilikinya. Dan untuk mewujudkan seluruh rangkaian ini berlaku secara transparan, maka kepala sekolahnya kita berhentikan sementara dulu, dinonaktifkan sementara sampai pemeriksaan selesai. Ya kan, agar pemeriksaannya bisa berjalan secara objektif. Gitu Pak. Mangga. Mulai kapan pemeriksaannya? Hari ini Pak. Mulai hari ini langsung dilakukan pemeriksaan. Hatur nuhun. Luar biasa sekali dari gubernur kita
Kang Deddy Mulyadi, beliau langsung melakukan langkah tegas yaitu bertemu dengan Kepala BKD Jawa Barat, dan di sana mereka langsung mempertemukan antara kedua belah pihak, yaitu yang pertama dari pihak keluarga korban dan pihak sekolah. Hasil dari pertemuan dari kedua belah pihak ini, mereka merasa kedua-duanya benar. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi bersama BKD Jawa Barat akan melakukan investigasi terhadap masalah ini, bahwa adakah suatu kelalaian dari pihak instansi sekolah, dan untuk sementara kepala sekolahnya langsung dinonaktifkan. Pokoknya ini luar biasa sekali ya guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video-video ini kepada teman-teman kalian, dan juga dukung terus channel ini agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.